Pemirsa, jaksa menyatakan berkas perkara penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh anak pejabat pajak Rafael Aluntri Sambodo, Mario Dandi Satrio dan rekannya Shane Lucas telah lengkap atau P21. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sudah menerbitkan P21 atas dua tersangka, Mario Dandi dan rekannya Shane Lucas. Mario Dandi dijerat pasal penganiayaan berat dan juga dijerat dengan pasal perlindungan anak karena David Ozora yang menjadi korban masih berusia di bawah 17 tahun. Sementara itu, menanggapi pihak keluarga korban terkait terlalu lama proses hukum terhadap Mario Dandi, Kejati menegaskan selama penanganan perkara penganiayaan David Ozora hanya satu kali dikembalikan jaksa ke polisi untuk dilengkapi. Yang mana dapat saya jelaskan bahwa bisa kami tegaskan tidak ada bolak-balik perkara dalam penanganan perkara ini. Berkas perkara hanya kami terbitkan satu kali P18, P19. Jadi setelah kami teliti sesuai dengan jangka waktu di dalam KUHP, kami sudah kembalikan dan kemudian telah dipenuhi oleh penyidik dan sekarang sudah lengkap sehingga terbitlah P21. Setelah berbulan-bulan tanpa kejelasan, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta akhirnya menetapkan P21 untuk perkara penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi dan Shane Lucas. Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan reporter Metro TV Syah Al-Hada dan juru kamera Fani Maulana langsung dari Kejaksaan Tinggi. Syah, setelah ditetapkan P21, apa proses selanjutnya dalam perkembangan kasus penganiayaan David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi ini? Fitri dan juga pemirsa, benar sekali bahwa Kejati akhirnya menetapkan berkas perkara Mario dan Shane ini P21 atau lengkap, yang artinya sudah siap untuk masuk ke persidangan, yakni akan segera dialihkan ke tahap 2 atau tahap selanjutnya. Dan yang nantinya Kejati dan juga penyidik akan terus berkoordinasi kira-kira kapankah berkas perkara ini dapat diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk mengetahui selengkapnya kita mendengarkan pernyataan dari Wakajati DKI Agus Sahat sampai tua berikut ini. Kejaksaan Tinggi DKI telah menerbitkan P21 untuk perkara atas nama Mario Dandi Satrio alias Dandi dan Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Pasal yang disangkakan: 1. Untuk tersangka Mario Dandi Satrio. Ke-1, primer pasal 355 ayat 1 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, pasal 76C Yunto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Untuk tersangka Shane Lucas Rotua pengunduran Lumban Toruan. Ke-1, primer pasal 355 ayat 1 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Subsidiar pasal 355 ayat 2 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Atau kedua, primer pasal 355 ayat 1 KUHP, Yunto pasal 56 kedua KUHP. Subsidiar pasal 353 ayat 2 KUHP, Yunto pasal 56 ayat kedua KUHP. Atau ketiga, pasal 76C Yunto pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
Junto pasal 56 ke-2 KUHP. Fitri dan juga pemirsa, yang ditekankan lagi-lagi oleh Kajati DKI Jakarta adalah bahwa pemeriksaan berkas perkara Mario dan Shane ini memang sudah mengikuti jangka waktu yang ditetapkan dan penerbitan berkas perkara hanya terjadi satu kali, yakni P18 kemudian P19, dan sudah dinyatakan P21 yang artinya lengkap dan siap masuk ke persidangan. Fitri. Lalu kapan kasus penganiayaan ini akan segera masuk ke persidangan? Fitri, untuk waktu pastinya masih belum ditentukan oleh Kajati maupun juga pihak penyidik, namun koordinasi terus dilakukan untuk menyerahkan berkas perkara Mario dan Shane ini ke Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri, dan kemudian memang diyakinkan kembali bahwa tidak waktu dari saat ini hingga persidangan nanti tidak akan memakan waktu yang lama, dan memang penetapan P21 ini seolah-olah menjadi jawaban atas keluhan dan juga cuitan dari keluarga David Ozora yang merupakan korban penganiayaan, yang mana 2 hari yang lalu atau tepatnya hari Senin ataupun Selasa memang keluarga David Ozora, pamannya dan juga ayahnya sempat mengungkapkan kekecewaannya terhadap proses berkas perkara yang memakan waktu yang cukup lama dan juga tidak kunjung usai seperti itu. Dan juga memang ayah dari David Ozora, Jonathan, sempat mengungkapkan melalui media sosial pribadinya di Twitter bahwa ia menyangka bahwa kasus ini hanya dipercepat ketika kasus ini sedang viral pada bulan Februari yang lalu. Namun ketika kasus ini sudah tidak lagi menjadi perhatian di media sosial, maka proses hukum yang terjadi pun ikut melamban, dan akhirnya hari ini Kajati pun menjawab kekecewaan tersebut dan menetapkan kasus ini untuk segera masuk ke proses persidangan. Sementara itu yang dapat kami sampaikan. Fitri, kembalikan dari studio. Baik, terima kasih Syekha Al-Hadar atas laporan Anda.